doa. Dilanjutkan sambutan ketua dan koordinasi kepala sekolah SMK Kristen tertinggi. Lanjutkan diseminasi pembelajaran produk kreatif dan kemasan. Yang keempat lain-lain dan tata tertib dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Mohon serta untuk mengambil selama kegiatan berlangsung. 2. Mengisi link presensi yang akan kami share melalui kolom chat room. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, mohon untuk raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti kami bisa mengatur pencarian dalam bertanya. Pak Ibu dan juga anak-anak, marilah kita seminasi pada siang hari ini dengan yang akan dipimpin oleh Bu Armi Purnamasari. Bu Armi Purnamasari, dalam nama Ya Bapa di surga, terima kasih sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pembelajaran PKUK Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Bukti 1 Jakarta. Dan semoga apa yang akan dibagikan dan semua ini akan dapat berguna dan akan memotivasi kami semua, baik guru, pembimbing, dan anak-anak juga. Dan berkatilah juga kami ya Tuhan, baik para guru, pembimbing, dan semua panitia yang telah menyiapkan acara pada hari ini. Dan terima kasih semua ya Tuhan, Engkau masih membolehkan kami hadir, baik yang berada di SMK Bukti 1 Jakarta, baik yang mengikuti secara daring, dan semoga apa yang akan kami bahas dan apa akan kami lakukan dalam kegiatan Zoom kali ini dapat berguna bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapa, doa yang penuh sempurna ini kami aturkan dalam tangan kasih Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. terima kasih Bu Armi atas apa yang sudah ajarkan pada kegiatan siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Pak Ibu, selanjutnya adalah sambutan Ketua Badan Koordinasi Kepala Sekolah SMK Kristen Sejateng kepada Bapak Idin Hernomo SPTK. Harus jujur padamu tentang semua ini. Jangan diri pun tertawa dan aku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Kristen Sejateng DIY, yang kami hormati Bapak Ibu Guru PKKWU SMK Kristen Sejateng DIY, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Putri 1 Yogyakarta. Selamat siang. Seperti yang sudah kita rencanakan bahwa siang hari ini kami akan menyampaikan diseminasi pembelajaran PKK yang dikemas dalam Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Bukti 1 Jakarta. Nah, ini hanya menindaklanjuti kesepakatan kita di Kopeng kemarin, yaitu
yaitu bahwa nanti sebelum kepala sekolah membuat SK kepada guru-guru penanggung jawab SPB, kita dahului dengan Zoom diseminasi pembelajaran PKKWU SMK Bogri 1 Yogyakarta. Dan Pak Gatot yang kami hormati mudah-mudahan sudah bergabung di tempat ini. Selamat siang. Baik Ibu dan Bapak, pembelajaran PKKWU ini menjadi sangat penting, khususnya ini bagi sekolah-sekolah yang muridnya itu kurang dari 100, tapi tidak kemungkinan bahwa yang 100 lebih pun juga bisa melaksanakan. Baik Ibu dan Bapak, jadi sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 150/M/2021, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran PKKWU itu meliputi 5 mekanisme, yaitu mekanisme perencanaan pembelajaran proyek berdasarkan pesanan konsumen. Yang kedua, mekanisme perencanaan pembelajaran proyek berdasarkan inisiatif guru atau peserta didik. Yang ketiga, mekanisme pembelajaran praktek berwirausaha. Yang keempat, mekanisme pembelajaran melalui magang di startup bisnis atau wirausaha baru. Dan yang terakhir, ini yang akan kita diseminasikan adalah mekanisme pembelajaran berbasis praktek berwirausaha, yaitu sekolah pencetak wirausaha. Nah, kemudian kami sampaikan pada Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting bagi sekolah-sekolah kita, yaitu bahwa kalau kita, mungkin sekolah kita sangat terbatas, keterbatasan peralatan dan lain sebagainya, itu kita tidak mungkin kalau kita mau menyamai dengan alat-alat yang ada di dunia usaha, dunia industri. Nah, lalu apa yang bisa kita kembangkan dan bisa kita wariskan pada anak-anak kita, yaitu SPW, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha, di mana nanti kita akan mengajari anak-anak, mendorong anak-anak untuk berjiwa wirausaha dan berpraktek berwirausaha dengan secara daring maupun online, karena daring maupun online-nya adalah praktek yang paling mudah. Kemudian SMK Bogri 1 Yogyakarta itu sudah melaksanakan hal seperti itu tadi. Baik Bapak Ibu, nanti sebelum kita pada acara inti, ini akan saya perkenalkan tim SPW di SMK Bogri 1 Yogyakarta. Yang pertama adalah Wakil Manajemen Mutu, ini sebagai koordinator SPW Bu Ertin Prabandari. Dan yang kedua adalah Bu Erna. Bu Erna adalah pembawa acara tadi. Mana Bu Erna ini? Bu Erna mana Bu Erna ini? Bu Erna mana Bu? Ya itu Bu Erna lagi. Dan ada lagi ini teknisi yang ngajar PKK juga, Pak Ceri. Pak Ceri mana Pak Ceri? Pak Ceri mana Pak Ceri? Mana Bu Pak Ceri? Bertin Pak Ceri mana? Ada di samping saya Pak. Coba tunjukkan bunganya, tunjukkan. Ini Pak Teri. Ini Pak Teri. Selamat siang Pak. Itu Pak Ceri ini. Lalu berikutnya adalah Bu Armi tadi yang memimpin doa. Ya, deh. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah guru-guru PKK di SMK Bogri 1 Yogyakarta. Ini masih ada 2 lagi yang hari ini tidak bisa ikut, yaitu Bu Yulia sama Bu Kurnia. Begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi saya sampaikan PKKWU yang dikemas dalam bentuk SPB ini menjadi sangat penting, yaitu bahwa kalau kita nanti jumlah murid kita terbatas dengan dana sekolah terbatas, kalau kita mengharapkan untuk anak kita mampu memiliki teknologi seperti di Dudi, ini sepertinya kok sulit nih. Oleh karena itu yang paling mudah ya anak-anak kita dorong menjadi juragan itu, sehingga lulus mereka nanti menjadi juragan. Nah kalau sudah menjadi juragan nanti ya anak-anak itu akan bisa
memberikan reward pada sekolah suatu saat nanti. Pasti mereka akan ingat pada sekolah ya, apalagi mereka sudah menjadi juragan. Dan yang pemikiran kedua lagi, Bapak Ibu, kenapa kita memilih SPW ini? Karena SPW ini akan tidak terdistruksi oleh kemajuan teknologi. Seperti misalnya pegawai bank, pegawai hotel, seperti pegawai hotel itu mereka akan tergantikan oleh robot, pegawai bank juga akan tergantikan oleh robot, dan sekarang untuk teller-teller bank juga ini sudah dikurangi ya oleh bank-bank, dan juga banyak lain kemajuan teknologi ini membuat destruksi daripada pekerjaan-pekerjaan yang jumlahnya itu kurang lebih adalah 87 juta nanti yang akan terdestruksi, kemudian yang akan hadir ada 96 juta, tapi nanti akan hadir secara pelan-pelan nih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, SMK Bobri 1 Yogyakarta ini adalah mengembangkan SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, dan juga Metaverse. Nah, Metaverse itu apa? Yaitu suatu teknologi di mana memungkinkan bahwa orang-orang itu nanti akan bisa bertemu dan berkomunikasi secara virtual. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar kepada SMK Bobri 1 Yogyakarta untuk Metaverse itu. Dan ini nanti akan bisa, misalnya anak-anak sudah mampu Metaverse, nanti bisa mengajari anak-anak SMP, ya, sehingga nanti anak-anak bisa mempengaruhi anak-anak SMP, ini sudah tak ajari ini, nanti masuk di sekolah saya ya, seperti itu misalnya itu. Nah, inilah yang kita kembangkan di SMK Bobri 1 Yogyakarta, yang menjadi unggulan adalah Sekolah Pencetak Wirausaha dan Metaverse, Bapak Ibu. Ini seperti itu. Lalu nanti seperti apa wujud daripada SPW itu nanti akan dijelaskan selengkapnya oleh guru-guru kami PKKWU yang nanti akan diantarkan pertama oleh Ibu Erna. Nah, saya kira demikian Ibu dan Bapak sambutan kami, dan saya berharap nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan nanti misalnya belum jelas bisa bertanya. Kalau belum jelas lagi bisa hadir di SMK Bobri 1 Yogyakarta. Kami terbuka untuk Bapak Ibu semua menularkan apa yang sudah kami lakukan di SMK Bobri 1 Yogyakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Didin atas sambutan pada kegiatan siang hari ini. Semoga memotivasi kita semua untuk lebih memajukan lagi Sekolah Pencetak Wirausaha. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya yakni seminasi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama SMK Bobri 1 Yogyakarta. Mohon izin untuk share screen. Moto kami SMK Bobri 1 Yogyakarta dalam mencetak wirausaha, yakni mencetak wirausaha mandiri, sukses, berkarakter, dan berwawasan kasih. Kemudian sejarah
Sejarah berdirinya SPW SMK Bobkri 1 Yogyakarta ini dulu awal-awal kita ada di tahun 2019. Yakni berdasarkan SK Kepala Sekolah nomor 235A SMK Bobkri 1/B/6/2019 inilah menjadi dasar lahirnya Sekolah Pecinta Wirausaha SMK Bobkri 1 Yogyakarta dengan misi menjadi SMK swasta Kristen unggulan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, profesional, kompetitif, dan berdasarkan kasih. Dengan misi melaksanakan manajemen mutu secara kontinu, komprehensif, konsisten. Melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal, efektif, serta kreatif dalam iklim yang kondusif berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, serta memberikan pembekalan dan pelatihan kepada siswa sesuai dengan bidang keahliannya secara berkelanjutan. Sehingga sampai dengan saat ini SPW menjadi salah satu program unggulan di SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Kemudian sebelum kita membentuk Sekolah Pecinta Wirausaha, ada SK pembentukan tim yang mendasari kami untuk melaksanakan kegiatan dalam menyiapkan siswa-siswi kami menjadi wirausaha. Berikut surat keputusan Kepala Sekolah SMK Bobkri 1 Yogyakarta tentang penetapan tim pelaksana Sekolah Pecinta Wirausaha SPW SMK Bobkri 1 Yogyakarta tahun 2022. Ini yang terbaru. Seperti ini SK-nya, kemudian ini struktur tim yang nantinya akan menyiapkan siswa-siswi kami sehingga menjadi wirausahawan, meskipun anak-anak belum memiliki usaha atau bisa disebut dengan startup bisnis. Tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada koordinator SPW, yakni wakil manajemen mutu, sekretaris, bendahara, dan anggota. Anggota-anggota di sini adalah semua Bapak Ibu guru yang mengajar produk kreatif kewirausahaan di sekolah kami. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu guru pengajar KKWU SMK Bobkri 1 Yogyakarta ini tidak hanya mengajar, tetapi mereka juga memiliki usaha, sehingga ketika memberikan materi, kemudian sharing usaha dengan siswa, Bapak Ibu guru ini sudah terlebih dahulu dilatih. Jadi sudah menerapkan terlebih dahulu menjadi seorang wirausaha itu seperti apa, sehingga dalam memotivasi, kemudian mentoring anak-anak itu bisa sesuai dengan passion mereka. Selanjutnya, setelah kami menyusun tim yang nantinya kita akan berkoordinasi, kita nanti akan melaksanakan kegiatan dari mentoring, coaching, sampai dengan nanti evaluasi. Ini adalah
ini struktur organisasi sekaligus koordinasi, jalur koordinasi untuk kami melaksanakan kegiatan SPW. Mohon maaf Pak Sunu, saya melanjutkan dahulu sesuai dengan tadi untuk sesuai dengan tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu ya Bapak Sunu, saya menyampaikan dahulu, nanti pertanyaan ada di berikutnya. Kemudian jalur koordinasinya adalah seperti ini untuk pelaporan omset, terkait pelaporan omset dari peserta didik. Jadi di setiap kelas kami, itu kami bagi satu kelas, misalnya satu kelasnya ada 30 siswa, kita bagi menjadi 3 regu. Kemudian masing-masing regu nanti memilih danru. Danru inilah nanti yang akan mengkoordinir teman-temannya dalam hal pelaporan omset kepada guru. Danru masing-masing kelompok itu nanti melaporkan omset dan bukti transaksi kepada kapten. Kapten ini adalah yang bertanggung jawab dalam satu kelas itu. Biasanya mereka memilih ketua kelas untuk menjadi kapten kelas. Selanjutnya, kapten kelas akan merekap hasil laporan dari danru yang kemudian oleh kapten akan diteruskan kepada atau dilaporkan kepada guru PKKWU di kelas tersebut. Karena kami ada 3 jurusan, ada akuntansi, multimedia, dan OTKP, maka setiap kapten ini akan melaporkan kepada guru PKWU-nya di kelasnya yang mengampu di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, guru PKKWU melaporkan hasil laporan kapten ke wakil manajemen mutu. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru akan mengupload bukti transaksi dan juga omset serta didiknya di kelasnya yang nanti dilaporkan ke manajemen mutu. Kemudian nanti manajemen mutu akan melakukan koordinasi dengan guru-guru PKKWU di semua jurusan terkait laporan omset, kemudian hal-hal apa yang terjadi di kelas, misalnya ada kasus anak ini omsetnya turun, analisisnya bagaimana, terus langkah-langkah yang sudah diambil seperti apa. Kemudian wakil manajemen mutu akan meneruskan laporan omset dan juga hasil koordinasi dengan guru-guru PKKWU kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah juga akan meneruskan ke pora seperti yang sudah disepakati dahulu ketika kami menjadi sekolah rujukan atau sekolah project untuk sekolah pecinta wirausaha. Selanjutnya, ada rank nilai yang akan dicapai siswa. Jadi ada penilaian berbasis omset. Rank nilainya seperti ini. Apabila siswa melaporkan omset dalam satu semester 200.000 sampai dengan 300.000,
maka rentang nilai yang didapat adalah 75 sampai 80. Kemudian, apabila peserta didik melaporkan omset 400.000 sampai 500.000, maka rentang nilai yang oleh siswa antara nilai 81 sampai dengan 85. Omset 600.000 sampai 700.000, maka peserta didik akan mendapat rank nilai di angka 86 sampai dengan 90. Kemudian, ketika siswa sudah mencapai omset 800.000 sampai 900.000 dalam satu semester, maka rank nilai yang diperoleh siswa antara 91 sampai dengan 95. Nah, bagi siswa-siswi yang sudah mencapai lebih dari 1 juta target omset, maka nilai yang beroleh yakni 96 sampai dengan 100. Ini rentang nilai di kelas 11. Rentang nilai di kelas 12 juga sama. Kemudian pembobotan dalam penilaian, untuk pengetahuan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, itu bobotnya 30%. Kemudian transaksi yang tadi harus disampaikan disampaikan siswa itu 10%. Sedangkan siswa melakukan kegiatan promosi itu nilainya 10%, omset adalah 50%. Ini rank nilai berbasis omset. Nah, bagaimana pelaksanaan di kelas? Sebelum anak-anak memulai kegiatan pembelajaran, maka kita akan menyiapkan atau anak diharuskan mengisi form kontak kesepakatan. Ini berikut contoh kontak kesepakatan siswa yang harus ditandatangani siswa dan diketahui pula oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti siswa menulis namanya, kelas, produk jasa yang mereka jual, kemudian nanti didampingi oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru PKKWU juga mendampingi di situ untuk membuat kontrak kesepakatan. Nah, di sini nanti siswa akan memilih target omset mereka sesuai dengan capaian nilai yang mereka inginkan. Apakah 200.000, 400.000, 600.000, 800.000 atau 800.000. Kemudian disepakati bersama antara pihak 1 dan pihak 2 yang kemudian diketahui kepala sekolah. Nah, inilah menjadi aturan main di dalam perolehan rank nilai di SPW SMK Bobgri 1 Jakarta. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah laporan omset. Setelah peserta didik ini menandatangani kesepakatan kontrak belajar dengan guru PKWU, nah di sini siswa akan melaporkan omset mingguannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk omset, laporan omset di bulan Februari
siswa SMK siswa SPW SMK Popgri 1 Yogyakarta. Di sini siswa harus mengisi nama, kemudian ISN, nomor rekening bank jika memiliki, nama bank, produk-produk yang dijual, kemudian merek produk, media promosi yang mereka gunakan, kemudian linknya juga dikirimkan juga, disertakan, ditambah di sini mencantumkan omset satu mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga. Ditambah juga dengan harus ada bukti transaksi yang harus disertakan. Karena di sini bukti transaksi memiliki kontribusi penilaian sebesar 10%. Nah, di sini bagi siswa-siswi yang masih belum memiliki omset, belum memiliki usaha, maka guru-guru PKWU ini akan memberikan motivasi, memberikan masukan, juga bimbingan. Nah, untuk siswa-siswi yang memang startup, itu kita bisa menggunakan sistemnya adalah dropshipping ataupun reseller, sehingga tidak membebani mereka dalam hal permodalan. Saya lanjutkan untuk materi apa sajakah yang diberikan selain yang ada di IKD dalam mapel PKKWU. Di sini ada strategi digital marketing, marketing dan BMC, marketplace, pengujian dan kualitas produk, website, dan CEO. Kemudian kemasan produk dan delivery, produk branding, iklan FB, dan IG. Harapannya ini bisa membantu siswa-siswi dalam melakukan usaha. Nah, ini SPW SMK Popgri 1 Yogyakarta dari masa ke masa. Ini di tahun 2019, Odela Anastasia dalam untuk usahanya, jenis usahanya adalah ayam geprek. Ini meraih omset 300 juta rupiah. Selanjutnya ini anak-anak kami di tahun 2021. Ini ada Mas Adit, Mas Valen, dan juga Mas Aldi. Ini meraih omset untuk Mas Valen sendiri 300 juta rupiah. Ini kemarin kami menang di KKGSI, sehingga kami dilibatkan, ikut sertakan dalam pameran karya peserta didik dan startup bisnis di Jakarta. Nah, bagaimana pengembangan kegiatan pembelajaran di SMK Popgri disesuaikan dengan materi yang ada. Jadi kami mengembangkan di sini, Bapak Ibu. Mengembangkan di sini di silabus kami. Ini kebetulan saya di kelas 11 dan 12. Ini di materi pembelajaran menganalisis peluang usaha. Ini ada bagaimana kita memberikan motivasi kepada wirausaha muda kita, karena ya namanya anak-anak, kadang ketika omsetnya naik semangat, tapi kadang omsetnya turun, itu bahasa Jawanya ngeloko, sehingga itu butuh untuk didampingi, butuh untuk dimotivasi, kemudian kita analisis bareng-bareng, kenapa usahanya kok turun, kurang di apanya, atau mungkin
promosinya kurang kenceng, atau mungkin produknya kurang minati dan sebagainya. Ini kami kembangkan dalam mata pelajaran KKWU. Ini kami pengembangan dalam silabus. Kemudian di sini ada pengenalan marketplace. Jadi di kelas 11 ini kami sudah mulai mengenalkan marketplace. Dari mulai mereka mensosialisasikan pentingnya marketplace dalam usaha-usaha mereka untuk mendukung penjualan mereka. Kemudian kami juga memberikan masukan, memberikan training juga, melakukan pendampingan kepada anak-anak untuk masuk, untuk membuat toko di marketplace. Tentunya usaha-usaha yang dilakukan mereka ini adalah usaha-usaha yang sesuai dengan passion mereka. Karena jika usaha dilakukan dengan passion mereka, anak-anak ini dalam melakukan usaha juga akan enjoy. Selanjutnya ada website dan CEO. Ini kami masukkan di sini di kegiatan pembelajaran juga, dimasukkan di pengembangan silabus. Produk branding ini juga sangat penting bagi anak-anak untuk mengetahui bagaimana produk kita itu dikenal oleh masyarakat, mudah dihafalkan, mudah nyangkut di perasaan mereka. Ketika saya mengajar di kelas, saya menyampaikan, tahu nggak jingle lagunya Indomie? Wah, mereka tahu. Berarti perusahaan ini dalam melakukan branding berhasil. Begitu juga dengan kalian. Kalian juga harus membuat usahamu, membuat produkmu itu dikenal luas oleh masyarakat. Mungkin dengan namanya, kemudian dengan kemasannya dibuat unik, engaging, dan sebagainya. Nah, ini kemudian di kelas 12 pengembangannya penilaiannya seperti ini. Penilaiannya di kelas 12 membuat company profile, kemudian membuat vlog usaha, membuat laporan usaha berbasis omset. Kalau di kelas 12 sudah sampai di laba rugi dan juga perubahan modal. Kemudian di sini laporan omset. Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya. Monggo jika ada pertanyaan. Monggo, yang tadi raise hand. Pak Sunu tadi sudah raise hand, monggo silakan, bersilakan untuk bertanya. Mungkin kami bisa membantu. Monggo Bapak Ibu. Atau dari anak-anak dulu, Bu. Ya, mungkin testimoni anak-anak. Baik. Untuk selanjutnya yakni testimoni dari siswa kami, dari siswa SDW SMK Bogri. Hari ini ada Mas Ade yang akan memberikan testimoninya terkait dengan pembelajaran KKWU di kelas.
Selamat siang Bapak Ibu dan Kepala Sekolah. Ini sebentar saya siapkan materinya karena tertumpuk di filenya. Nama saya Jonathan Aditya Halim dan saya siswa SMK Bogor 1 Yogyakarta, kelas 11 Multimedia 1. Usaha saya adalah variasi motor seperti hal fairing, cover tangki, dan lain-lain. Saya mulai berbisnis itu dari 2016, dari SMP kelas 1 hingga sekarang. Untuk omset saya sudah mencapai 30 juta per bulan. Dan pemasaran saya melalui Facebook, memulai dari IG, dari, oh ya, sudah ini. Bentar. Jadi usaha saya adalah bengkel modifikasi motor yang berada di Yogyakarta. Untuk omset saya di bulan Desember tahun kemarin itu 38.850.000. Untuk bulan Januari 40.375.000. Untuk bulan Februari 34.575.000 rupiah. Proyeksi pengembangan bisnis saya adalah terus berinovasi, menambah jumlah pekerja, memperluas jangkauan pasar hingga luar negeri. Makna logo dari bengkel kami adalah bengkel custom saya sendiri diambil dari namanya Jonathan. Itu nama sendiri dan saya jadikan Nathan Modification. Dan logo flag racing itu untuk memberi kesan bahwa kita bergerak di bidang otomotif racing sport. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah kami sampaikan? Monggo. Ini ada Mas Nathan yang pelaku usaha. Ini merangkak dari nol ya Mas. Merangkak dari nol, dari merintis usaha mulai tahun 2018 yang memang background-nya adalah Mas Nathan ini ayahnya punya bengkel, kemudian sering melihat papahnya otak-atik mobil dan sepeda motor, ternyata di dewasanya Mas Nathan ini menular, gitu ya Mas? Menular ke Mas Nathan, sehingga sampai dengan sekarang ini Mas Nathan sudah untuk anak SMA sudah wow keren sekali dalam menjalankan usahanya. Mas Nathan tentunya di dalam melakukan kegiatan usaha itu kan nggak mudah ya Mas Nathan ya. Ya Bu. Kira-kira pernah nggak mengalami kesulitan yang membuat Mas Nathan ini membuat Mas Nathan itu agak down gitu? Pernah mengalami Mas Nathan? Pernah sih Bu. Kalau saya sih biasanya yang awal mula buat down tuh kadang dari mood. Kadang moodnya tuh kurang bagus, jadinya kayak jadi males untuk usaha. Dan kadang dari pengiriman pihak ekspedisi itu, kadang kita udah kirim rapi, udah kita packing kayu, sampai lokasi itu barangnya hancur dan packing kayunya sudah lepas.
Ya, ya, memang dalam usaha bisnis itu ada lika-likunya. Tapi ketika usaha itu jangan takut, apa Mas? Sering ini Mas Nathan itu sharing dengan saya. Ketika usaha itu jangan takut rugi, karena bagi pengusaha untung dan rugi adalah biasa. Nah, ini pembelajaran bagi saya dan teman-teman dalam mendampingi anak-anak yang tadinya startup bisnis mulai dari nol sehingga sampai sukses sampai dengan sekarang. Mas Nathan ini juga menurut saya ini siswa yang pantang menyerah juga dalam kegiatan bisnisnya. Banyak yang diberikan di sekolah SMK Bobgri 1 Yogyakarta untuk membuat Mas Nathan ini lebih fight lagi untuk melakukan usaha. Kira-kira apa saja Mas Nathan, menurut Mas Nathan, materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu di kelas karena ditawarkan pada Bapak Ibu dulu untuk bertanya yang kemudian karena ditawarkan pada Bapak Ibu yang kemudian membangkitkan usaha Mas Nathan. Kalau untuk saya sendiri sih materi yang saya dapatkan itu seperti pemasaran, seperti teknik cara kita bekerja, dan untuk pengolah usaha kita di segi marketing dan manajemen. Itu ya yang berhasil meraih hingga meraih sukses sampai dengan sekarang. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, mungkin saya kalau diizinkan. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Kami dari SMK Kristen Klaten. Bisa didengar suara saya, Ibu Ji? Bisa, Bapak. Bisa. Melihat dari apa yang sudah ditampilkan saudara-saudara kami dari Bobgri 1 di bawah pimpinan Pak Didin ini memang menginspirasi kami semuanya. Tentu saja utamanya teman-teman kami yang menyampaikan materi untuk kewirausahaan ataupun PKK. Kami pernah mendengar laporan dari guru kami yang saat itu pulang dari bukan diklat tapi semacam MGMP, di mana oleh pemateri yang di depan, orang dari Dinas Pendidikan, itu dikatakan atau disarankan untuk pembelajaran kewirausahaan atau yang disampaikan dalam mapel PKK, ini supaya diupayakan yang mendukung kompetensi keahliannya. Tadi saya lihat di silabus itu, contoh yang ditampilkan salah satunya kompetensi keahlian manajemen bisnis kalau saya tidak salah baca tadi. OTKP ya. Termasuk juga dari apa menjadi testimoni dari anak kami Jonathan, tadi jurusannya multimedia, Pak. Multimedia. Dan produknya ini jelas barang yang mungkin sekian persen juga masuk dalam ke multimedia. Nah, di kami ini berbasis teknik yang notabene untuk hasil karya anak-anak ini tidak dalam bentuk barang tapi jasa. Nah, untuk itu mungkin ada pengalaman dari Ibu atau teman-teman kami dari Bobgri yang ketika sekolah itu menghasilkan produk jasa seperti halnya otomotif, ini kira-kira di ranah bidang usahanya apa? Ngaten Ibu, terima kasih. Dan selamat siang Pak Didin dan teman-teman. Mungkin sebelum ke Bu Erna Pak, jadi SPW itu basisnya tidak kompetensi keahlian Pak, tetapi basisnya dari passion siswa gitu. Jadi mereka jurusan otomotif, jurusan apa itu boleh melakukan usaha apa saja. Nah ini nanti yang mendasari adalah Kemendikbudristek nomor 165/M/2021 ini. Itu mekanisme pelaksanaan pembelajaran itu ada 5 yang tadi kami sebutkan. Itu yang terakhir itu adalah
mekanisme pembelajaran berbasis praktek berwirausaha atau sekolah pencetak wirausaha. Nah, di SMK Bobri 1 Yogyakarta itu yang kami ambil, Pak. Jadi kita tidak melihat mereka jurusan apa dan sebagainya. Dan ini buktinya itu di Jawa Barat, itu di Bandung itu ada anak dari jurusan teknologi, mereka jualan perasan jeruk, Pak. Itu hasilnya itu hampir 1 M. Kemudian yang di SMK Cimahi itu jurusan RPL atau apa itu mereka jualan onde-onde, Pak. Itu hasilnya juga sangat besar. Nah, itu yang kita dorong. Makanya tadi kami sampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang notabene muridnya itu sedikit, kalau kita berpikir memajukan kompetensi siswa kan kita sulit, Pak. Karena alat-alat kita itu enggak sebanding dengan yang ada di industri. Maka anak kita dorong untuk berwirausaha melalui kegiatan SPW ini, yaitu mekanisme pembelajaran yang kelima, mekanisme pembelajaran berbasis praktek berwirausaha. Jadi anak-anak kita dorong mereka melakukan usaha apa saja itu kita dorong, kemudian kita buatkan seperti tadi, kita buat kontrak. Yang pertama kontrak usaha itu 1 semester itu mereka nanti akan mencapai omset berapa gitu. Kemudian nanti setiap minggunya mereka membuat laporan kegiatan yang mereka lakukan. Dicatat oleh danrunya, kemudian danru ke kapten, kapten ke gurunya. Nah, kemudian dari perjalanannya akan berjalan seperti itu, Pak. Sehingga rata-rata di sekolah kami itu anak-anak ya ada yang 0 sama sekali tidak bergerak, ya. Tapi juga banyak yang omsetnya itu 2 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Nah, ini kan seperti itu, Pak, lumayan seperti itu. Nah, ini kita dorong ke arah sana nanti. Ini juga dari Pak Gadot adalah seperti itu, Pak. Ngaten, Pak. Jadi tidak harus sesuai dengan kompetensi kaliannya. Dan ini usahanya adalah mandiri. Jadi mereka berusaha sendiri-sendiri, jadi tidak terpaut oleh sekolah itu. Ngaten, Pak Budut nih. Matur nuwun, Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bapak Guru yang lain. Kalau boleh saya menyampaikan, Pak Putut tadi menambahkan dari Pak Didin. Jadi siswa kami yang dulu di 2019 juga juara, itu siswa kami dari jurusan multimedia, tapi jualannya ayam geprek, Bapak. Omsetnya 300 juta. Jadi memang seperti yang Didin menyampaikan, itu sesuai dengan passionnya anak. Seperti itu. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya atau Pak Putut masih ada ganjalan. Oh iya. Hanya ini kita sharing saja kok. Artinya saya hanya akan mensinkronkan dengan pesan pengawas yang saat itu ngisi di acara MGMP untuk guru-guru KPU. Yang saya dengar ada harapan supaya ketika pembelajaran disampaikan hendaklah juga yang matching dengan kompetensi kalian anak. Ternyata ada wacana yang bagus dari yang sudah Pak Didin dan teman-teman lakukan. Ini tidak usah berbasis jurusan, tetapi sesuai dengan passion anak-anak. Ini terima kasih, saya rasa cukup bagus. Dan sekaligus saya mohon izin sebentar, ini ada rapat di kamar sebelah, saya tak ikut rapat sebentar aja, nanti bergabung lagi. Luar biasa menginspirasi Pak Didin dan teman-teman, Bu Erna, terima kasih sekali. Bapak, terima kasih sekali. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa dengan saya atau dengan anak kami Adit, monggo. Ya, Bu Erna, saya Bu. Monggo. Ya. Monggo Ibu, bisa langsung. Yeah. Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya dari SMK Kristen Medan. Saya Bu Rahma. Di sini saya tertarik sekali dengan penjelasan yang Bu Erna sampaikan pada kami. Sama seperti pertanyaannya hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Putut tadi ya, Bu. Kebetulan di sekolah kami itu jurusannya itu teknik ya.
selama ini ya ingin sekali menyampaikan kepada anak-anak mulai usaha, tapi kebetulan kalau di bidang teknik itu kan jasa yang dijual. Jadi agak kesulitan dalam bidang tersebut untuk menciptakan suatu peluang usaha. Terus dari pemaparan Bu Erna yang disampaikan tadi, kami sangat tertarik, Bu. Jadi kalau berdasarkan modal awal itu dari passion anak-anak, jadi usahanya itu berarti dari usaha anak masing-masing, kita sebagai guru hanya mendampingi saja atau bagaimana ya Bu ya? Seperti itu, apakah memang modal awalnya benar-benar dari nol itu dari anak-anak masing-masing, kemudian kita sebagai guru PKK itu hanya menggiring saja atau bagaimana? Terima kasih Bu Erna dan Pak Didin atas pencerahannya pada sore hari ini, siang hari ini. Oke, Bu. Terima kasih Bu Rahma untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Untuk anak-anak yang memang startup bisnis yang memang nol, belum punya usaha, itu kita lebih ke pendekatannya ke personal. Gitu. Jadi kita pendekatannya personal, kamu punya keinginan usaha itu apa, kemudian biasanya anak itu curhat, saya pengen usahanya fashion, nah itu nanti kita tanggapi dulu, apa dia tertarik dengan fashion, kemudian kita arahkan, coba kamu pasar untuk melihat fashion di pasar itu seperti apa. Nah, itu biar anak-anak biar jalan-jalan ke mall atau ke pasar, kemudian nanti membuat seperti form itu baju yang diminati konsumen itu seperti apa, usianya berapa, kemudian warnanya apa, semacam itu Bu. Jadi itu untuk menyiapkan anak agar ketika dia memulai usaha itu sudah jelas target pasarnya. Itu bagi anak-anak yang misalnya sudah kami ajak ngobrol seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang memang kadang ada anak-anak yang Bu saya bingung mau apa, inginnya apa, itu masih bingung. Kan ada anak-anak yang malu-malu, apa ya Bu ya, kurang tertarik di usaha-usaha jualan seperti itu ya. Tetap kita itu menjadi PR bagi kita, tetap kita dampingi. Nah itu biasanya kami kelompokkan anak-anak yang seperti itu di kelas, itu kami kelompokkan, kita jadikan satu kelompok, kita ajak sharing, kita giring mereka. Kita, kalau saya menurut saya berikan racun dulu. Kalau usaha itu, kalau kamu jadi wirausaha itu nggak enak di awal, tapi akhirnya kamu akan enak karena kamu adalah pemilik usaha, kamu owner yang nantinya akan menjalankan roda usahamu sendiri. Kamu punya karyawan, saya berikan racun seperti itu sehingga itu untuk memotivasi anak. Oh iya ya Bu, seperti ini ada di kelas. Oh iya ya Bu, ya enak ya kalau jadi pengusaha. Iya, tapi ketika endingnya enak, tapi awalnya kamu juga jangan kemudian ketika kamu jatuh bangun langsung menyerah. Namanya seorang pengusaha itu jatuh bangun itu biasa seperti itu. Nah, untuk menyikapi anak-anak yang tidak punya nun sewu kurangan untuk modal usaha, itu biasanya kami menyarankan seperti ini. Saya nggak punya usaha, nggak punya modal untuk usaha. Oke, kamu bisa pinjam ke orang tua untuk modal usaha. Tapi pinjaman kamu itu harus ada kesepakatan di atas putih. Artinya harus tertulis. Kamu akan menyelesaikan pinjamanmu sampai berapa bulan, angsurannya berapa, itu harus jelas. Seperti itu Bu. Jadi tidak serta-merta kita mengarahkan anak untuk udah minta orang tua terus kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan.
Tidak, jadi pinjam modal tapi dia juga berkewajiban untuk mengembalikan. Ini memang kami terapkan, kemudian ketika anak itu punya pengalaman, memiliki pengalaman pinjam orang tua, itu saya refleksikan, saya gambarkan. Ini loh nak, ketika kamu besok mau membuka usaha, pinjam modal di bank, maka prosedurnya hampir sama seperti ini. Satu, kamu harus disiplin. Dua, kamu harus tanggung jawab. Itu yang kami sampaikan ketika anak-anak yang punya permasalahan dengan modal. Tapi di zaman sekarang, orang tidak punya modal uang, tapi modal handphone, itu sudah bisa, Bu. Saya juga menyampaikan ke anak-anak, kamu punya handphone, ini sudah bisa jadi modal usahamu. Kenapa? Dengan modal handphone kamu bisa dropshipper. Kamu bisa jadi reseller juga. Kamu nggak kehilangan modal, nggak perlu butuh modal. Kamu tinggal siapa yang pesan, kamu jadikan satu, kamu orderkan, selesai. Kamu dapat, saya istilahnya kan kamu dapat cuan langsung dari tokonya yang kamu reseller. Jadi zaman sekarang itu tidak harus bermodal besar. Modal boleh, yang memang sebagai syarat. Tetapi ketika syarat ini tidak memenuhi, ya usahanya yang utama adalah di dropship, seller, semacam itu yang memang tidak butuh toko dan juga tidak butuh modal yang besar, sehingga hasil usaha atau omset dari dropship maupun dari reseller itu bisa dijadikan modal usaha bagi mereka next ke depan. Seperti itu, Bu Rahma. Baik, iya Bu Er. Terima kasih Bu atas penjelasannya Sama-sama. dan penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Monggo, ada Bapak Ibu dari bertanya saya, Bu Irna. Ya, monggo Pak Adi. Ya, lanjut. Memperkenalkan Bu Irna, ini saya Adi dari SMK Kristen 2 Magelang. Oh iya. Salam Itu kenal. saya sih cukup, ya salam kenal Bu Irna. Saya cukup tertarik tadi dengan Mas Nathan ya, yang masih berusia cukup muda tetapi sudah sangat menginspirasi. Singkat saja untuk Mas Nathan, mungkin bisa dibagikan Mas Nathan tips-tips untuk teman-teman yang seusia Mas Nathan itu kan tidak sedikit yang memiliki jiwa wirausaha, Bu Irna. Sehingga bagaimana caranya agar teman-teman yang sebaya ini, terkhusus untuk teman-teman dari SMK Kristen 2 ini dapat memiliki jiwa wirausaha, Bu Irna. Mungkin Mas Nathan bisa membagikan tips-tips untuk pemula ya, karena kan tidak semuanya bisa, tidak semuanya itu memiliki jiwa wirausaha, Bu. Sehingga dan yang kami jumpai di sekolahan di sini juga seperti itu, tidak semua siswa itu kan memiliki jiwa wirausaha. Jadi mungkin Mas Nathan bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman yang akan mulai atau teman-teman yang masih pemula. Mungkin itu dulu, Bu Irna. Baik, Pak Adi. Monggo lanjut, Mas Nathan. Selamat siang, Pak. Ya, kalau siang, untuk tips pertama, kalau dari saya ada niat. Niat ya. Niat, betul ya. Mesti ada niat, dan kita misalnya passionnya kita di motor. Nah, kita gimana sih cara untuk misalnya kayak variasi motor, kayak saya kan sukanya variasi motor. Ya saya ini bisa jadi uang nggak ya? Kalau misalnya bisa jadi uang, ya saya olah lagi gitu. Jadinya dari niat, passion, dan usaha, Pak. Niat. Oke, niat. Berarti intinya niat dan usaha, memang betul. Semoga bisa kami tularkan untuk teman-teman di SMK Kristen 2 Magelang, Mas Nathan. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu, Mas Nathan. Pertama memang kita harus punya niat. Ya, betul. Ketika niat kita besar, tentunya niat aja juga itu dorongan dari dalam. Kita juga membutuhkan dorongan dari luar, dari keluarga, dari teman, kemudian dari guru. Nah, seperti kita ini dari guru. Ini dorongannya ketika
di SMK Bobkri 1 Yogyakarta itu wajib punya usaha, itu sudah mendorong sekali itu program Pak Didin mencetak wirausaha. Ini merupakan apa ya, komitmen yang cocok untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah, sehingga apalagi di masa pandemi, Pak. Yang masa pandemi ini kita tahu bahwa lulusan SMK yang terserap dunia industri itu sedikit. Nah, selebihnya kemana? Apakah mau nganggur? Apakah kita mau menyumbang pengangguran tinggi lagi? Nah, maka kita menyiapkan agar anak-anak ini tidak nganggur. Misalnya mereka jeda ya Pak, biasanya jeda kelas 12 ini jeda untuk setelah ujian sampai dengan mereka memperoleh pekerjaan itu kan cukup lama. Nah, mereka bisa menggunakan modal handphone ini untuk usaha, mendapatkan cuan, Pak. Sehingga mereka ada kemandirian, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Ini yang terus kami apa ya, pendekatan secara personal bagi anak-anak yang memang belum memiliki usaha. Ini PR yang besar bagi kami. Di tahun besok ini yang kelas 10 sudah akan kita dorong untuk masuk di SPW, jadi sekelas 10 itu sudah kita dorong untuk memiliki usaha. Nah, ini juga ada peran dari eksternal, yakni guru yang harus lulus, kemudian harus mau membagi waktu, mau sharing dengan anak-anak yang memang seperti ini. Jadi bagi anak-anak yang memang sudah punya usaha dan sudah pesat, itu pun kita rangkul juga, Pak. Jadi anak-anak yang sudah punya usaha, ini kita jadikan sebagai agen. Sehingga teman-teman yang belum memiliki usaha, ini bisa menjadi reseller mereka. Seperti apa ya, Bapak angkat kalau di ekonomi ya Pak, biasa angkat usaha. Jadi mereka nanti bisa menampung teman-temannya yang belum memiliki usaha untuk reseller ataupun dropship usaha mereka. Paling enggak mereka ikut mempromosikan, nanti dapat sel. Nah itu sudah bisa membangkitkan gairah untuk berwirausaha. Seperti itu Pak Di. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau sementara cukup dulu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu. Yeah. Monggo. Bapak Ibu yang lain, monggo. Jadi untuk mendorong siswa-siswi kita yang startup bisnis itu ketelatenan, Pak. Butuh ini Bu Armi masih ada enggak ya? Monggo Pak. Ibu Armi mungkin bisa menyampaikan kiat-kiatnya. Mohon maaf Pak, masih unmute Pak. Bu Armi, Bu Armi, halo Bu Armi. Ya, gimana Pak? Ya mungkin bisa menyampaikan pengalamannya waktu mengajar di kelas Bu. Ini. Oh iya Pak. Bapak Ibu ya nanti. Jadi sebelum memulai untuk memberikan materi-materi tentang pengembangan gimana caranya mereka seperti di usahanya atau gimana? Oke, bentar ya Pak. Oke. Monggo terus Bu Armi. Ya Pak. Jadi sebelum memulai untuk usaha-usahanya mereka, kita kasih ide dulu nih Pak. Jadi sebenarnya mimpi mereka atau keinginan mereka itu seperti apa? Biasanya saya kalau pribadi saya, kalau menurut ini ya, ceritanya saya, pengalamannya saya tanya satu-satu, apa nih yang mau kalian capai, apa nih yang mau kalian beli, kayak gitu awalnya. Ada nih yang bilang, oh saya mau beli iPhone Bu, atau mau beli sepatu Adidas, mau beli yang lainnya.
atau beli-beli yang lainnya. Nah, akhirnya saya harus ini dulu, harus nanya ke mereka, hobi kalian apa? Ini Bu, kayak gini, saya sukanya hobinya main bola, saya hobinya game, atau yang lain-lainnya. Nah, dari situ saya tanya, apakah kalian punya uangnya untuk membeli? Karena kebanyakan dari anak-anak itu mau barangnya seperti yang agak branded, yang di atas standar. Contohnya, mereka mau iPhone 12 ya, yang kemarin, karena iPhone 13 baru terbaru keluar di akhir tahun ini. Karena saya mengajar di kelas 11, berarti dari tahun lalu. Saya sudah memberikan materi. Kemudian ada yang bilang, gimana ya Bu, saya kan sukanya main game. Saya langsung bilang kayak gini, nah, kamu kan sukanya main game. Gimana kalau kamu jual top up game, contohnya skin atau kayak diamond yang ada di game tersebut. Nah, akhirnya beberapa anak di kelas saya terdorong. Jadi saya menggali itu, yang pertama apa yang mereka suka, kemudian apa yang ingin mereka capai, contohnya untuk membeli sesuatu, karena saya mengiming-imingi mereka dengan sesuatu seperti apa yang akan dan ingin mereka beli. Jadi saya jujur aja Bapak Ibu semuanya, saya juga perantauan di Yogyakarta, jadi saya dari Kalimantan, jadi saya bilang, ini Bu Armi punya ini nih contohnya. Nah ini saya dapatnya bukan cuma dari mengajar atau apa, karena jujur aja kalau misalnya dalam waktu 2 bulan, saya misalnya punya hal yang branded atau apa gitu kan, agak susah. Nggak ada simsalabim atau yang lain-lainnya di sini, jaga lilin atau yang lainnya nggak ada, tetapi di mana yang pertama berusaha, yang kedua gimana caranya kita membangkitkan niat mereka untuk mulai berusaha, kemudian strategi pemasaran mereka. Karena jujur aja saya salah satu guru PKWU yang cerewet. Kalau misalnya ini tadi si Nathan ya, Kak, saya panggilnya Adit karena kebetulan dia juga anak bimbingan saya di kelas. Selalu saya minta yang pertama, kalau meet saya minta laporan offset dan lain-lainnya. Kemudian saya minta mereka posting itu misalnya di Shopee, kemudian untuk iklannya ya, di Shopee, di Instagram, di Facebook, atau yang lain-lainnya. Makanya saya selalu minta. Dan akhirnya, puji Tuhan, sampai sekarang akhirnya berhasil Bapak Ibu. Meskipun Nathan sudah lama, tetapi ada bibit-bibit baru. Seperti itu. Itu pengalaman saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin omsetnya kira-kira berapa siswanya Ibu? Rata-rata omsetnya. Kalau siswa saya rata-rata omsetnya kalau di Nathan, di Jonathan Aditya, karena saya mengajar kelas 11, multimedia 1 dan multimedia 2, terendah itu mungkin ada yang beberapa ratus ribu per bulan, yang paling tinggi seperti Jonathan Aditya 30 jutaan. Seperti itu Bapak. Ya. Rata-rata berapa Bu? Rata-rata? Rata-ratanya belasan juta Pak. Mungkin belasan juta saya nggak. Ya. Oke, terima kasih. Dan itu per bulannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pengalaman berikutnya dari Pak Ceri sebagai guru PKKWU. Monggo Pak Ceri. Ngaten Bapak Ibu, jadi saya ulas sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang terpenting dari Bapak Kepala Sekolah itu membuat SK untuk pengelola kegiatan SPB di SMK Bapak Ibu. Kemudian nanti yang bertanggung jawab, ya kalau tidak ada WMM bisa Wakah Humas Bapak Ibu, nanti
Wakahumas membawai guru-guru SPB. Nah, guru-guru SPB diberikan tugas itu tadi nanti memilih salah satu siswa di kelasnya untuk menjadi kapten. Nah, kemudian kapten nanti memilih 3 atau 4 kelompok atau 4 regu di kelasnya nanti menjadi danru. Nah, tugas dari danru itu adalah mencatat omset tiap minggunya, Bapak Ibu. Nanti dilaporkan ke kapten. Kapten melaporkan pada guru PKKWU. Guru PKKWU melaporkan pada koordinatornya, WMM atau humas gitu. Nah, yang penting ada seperti itu, Bapak Ibu. Maka anak-anak memang harus kadang-kadang harus kita paksa, Bapak Ibu, untuk berwirausaha. Sehingga semua siswa itu kita harapkan memiliki omset. Walaupun nanti keberhasilannya itu adalah misalnya 30% dari satu kelas itu mereka berwirausaha, itu sudah dikatakan guru PKKW itu berhasil. Jadi indikator keberhasilan guru PKKW itu kalau 30% siswanya di kelas itu sudah melakukan kegiatan wirausaha. Nih, nah, kemudian keberhasilan kepala sekolah indikatornya ya ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh siswa-siswa yang diampu oleh guru-guru PKKWU. Nah, dengan seperti itu maka kita berharap nanti yang namanya sekarang itu Bapak Ibu kan di zaman kemajuan teknologi ini untuk memasuki peluang kerja di Dudi itu tidak terfokus pada kompetensi tunggal, tapi kompetensi jamak. Nah, oleh karena itu anak-anak nanti akan kita bebaskan sesuai dengan passionnya untuk berusaha. Nah, kenapa tidak? Kalau mereka tidak harus sesuai dengan jurusan, misalnya otomotif harus ke otomotif, gitu. Nah, kalau mereka punya passion yang lain, kenapa tidak dikembangkan seperti itu? Nah, kemudian juga mungkin anak-anak itu bisa kita data dari awal, Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah punya usaha itu siapa saja, nanti kita jadikan sebagai motor penggeraknya di situ. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, dan ini sudah berkembang di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara. Dan kita berharap nanti seluruh Indonesia itu akan melakukan hal yang sama seperti ini. Nah, sehingga nanti setelah anak-anak lulus itu kalau mereka belum bekerja, mereka akan berusaha, seperti yang disampaikan Bu Erna tadi. Sehingga nanti akan mengurangi jumlah pengangguran. Karena kita tahu bahwa penyumbang pengangguran terbesar itu adalah lulusan SMK. Tapi kalau anak-anak sudah kita bekali wirausaha, ya mungkin nanti itu imbasnya akan ke sekolah kita. Kalau anak-anak berhasil, pasti mereka akan ingat pada sekolah kita. Nah, sehingga mereka nanti kita harapkan bisa membantu perkembangan dari sekolah kita. Daripada kita biarkan mereka tidak punya kemampuan apa-apa, gitu. Nah, ini kan nanti ya akhirnya ya kita salah. Sekolah kita tidak berikan bekal apa-apa pada anak-anak. Ya, itu seperti itu. Nah, ini pemikiran kita itu seperti itu. Kenapa ini harus kita lakukan? Dan ini sudah dilakukan di banyak sekolah. Di Jawa Barat itu ada yang omsetnya itu 1 M, Bapak Ibu. Itu hanya fermentasi jeruk. Ya, itu hasilnya itu sampai 1 M itu. Ya, kemudian yang mereka tiap pagi yang di SMK Cimahi itu jurusannya elektro, mereka tiap pagi itu ngantar onde-onde dari tetangganya. Ngantar onde-onde menjadi penjual onde-onde, lalu mereka bisa omsetnya sangat tinggi. Ya, kemudian di tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Dan itu di hari Jumat, Bapak Ibu, itu ada juga presentasi wirausaha pemula itu. Jadi nanti linknya kita berikan presentasi pengusaha pemula. Ya, itu dari anak-anak itu. Nah, itu harus kita dorong. Oleh karena itu, anak-anak kita kembangkan sesuai dengan passionnya, bukan sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka pelajari. Terus saya kompetensi, misalnya kita punya jurusan otomotif, siswa kita itu jumlahnya berapa? Misalnya siswa kita jumlahnya itu tidak sampai 400 misalnya. Apakah dana-dana yang kita butuhkan untuk melengkapi alat-alat yang dibutuhkan oleh anak-anak itu kita mampu? Saya kira kita tidak mampu. Oleh karena itu kita harus lari membekali anak untuk berwirausaha. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada Pak Kepala Sekolah yang mau bertanya, monggo silakan. Ya Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Sefri Panimba. Izin bertanya Pak Didin, Bu Erna, cara penilaian hasil karya siswa pada tiap semester.
Jadi penilaian kinerja kita seperti tadi yang saya sudah menyampaikan di awal kegiatan. Jadi ada ring nilai, kemudian ada penilaian harian, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu kami nilai semua. Tapi untuk omset, jadi ada pembobotan, ya, omsetnya adalah 50%. Seperti itu, Bapak Jeffrey. Kemudian yang selanjutnya, atau Bapak Didin mau menambah? Ya, sudah itu. Kemudian untuk Pak. Jadi Bapak Ibu, untuk di kontrak itu kan kita sudah menyebutkan anak-anak nanti memilih satu semester itu mau berapa omsetnya. Ya. Misalnya ada yang milih 400, memilih 800, di situ sudah ada ring nilainya. Ya. Ada ring nilainya. Oleh karena itu di awal itu sudah kita esakan dalam bentuk kontrak itu. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukkan ke situ. Itu sudah kami share Bapak Ibu di Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk ringnya itu seperti apa gitu. Itu di SK sampai pada ring sudah ada sudah saya sharekan materinya. Kemudian juga untuk laporan omset itu juga sudah kami sharekan. Kemudian contoh kontrak itu juga sudah kami sharekan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dikatakan Bu Erna tambahannya. Selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan hasil produksi yang membuat produksi stabil. Jadi begini Bapak, kalau Pak Agus Sutikno, untuk hasil produksi atau membuat produksi stabil, sebenarnya untuk ini dilakukan riset pasar nih Bapak. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita awal untuk memulai bisnis itu kita sudah dari riset pasar. Begitu juga ketika usaha sudah berjalan, kita juga tetap harus riset pasar. Ditambah dengan evaluasi dari kegiatan promosi kita. Dampaknya seperti apa di dalam laporan keuangan kita ataupun omset kita. Itu kita analisis. Kekurangannya di mana? Oh, misalnya kok kekurangannya di promosi. Oh, berarti kita harus membuat promosi yang lebih menarik. Jadi ada di kegiatan pembelajaran yang sudah saya share, itu ada digital marketing, bagaimana memfoto produk kita agar menarik. Itu juga ada trik dan triknya. Seperti itu, Pak Agus. Kemudian masih Pak Agus, jadi Pak Didin dan kawan sangat menginspirasi. Mohon izin dalam mau bertanya, apakah pengajar PKK guru belum melakukan atau mengalami sendiri berwirausaha, bagaimana cara mengatasi hal ini? Nuwun. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di KWU di SMK Bogri ini puji Tuhan ini sudah wirausaha. Jadi bagaimana jika ada Bapak Ibu guru yang belum memiliki usaha, ya teman-temannya ini saling mendukung, teman-temannya yang memotivasi, kemudian belajar bareng dengan siswa. Jadi kita meskipun guru juga tidak malu untuk belajar dengan siswa yang sudah melakukan usaha, siswa yang sudah berhasil, itu menjadi guru kita juga. Jadi saling belajar, Bapak. Mungkin Pak Didin menambahkan. Ya, jadi tidak apa-apa, Pak. Yang penting nanti sudah ada SK dari kepala sekolah, kemudian penerapannya tadi kita lakukan kontrak dengan siswa, lalu nanti kita sambil baca-baca gimana misalnya di situ kan banyak yang tentang hal kewirausahaan itu kita baca, kita sampaikan ya mungkin dengan imajinasi kita pada anak-anak ya. Memang syukur kalau kita sudah berusaha. Sebenarnya dengan dropship dan reseller itu kita juga sudah bisa melakukan usaha, Pak. Tapi kalau memang belum bisa nanti bersama-sama dengan anak-anak tidak apa-apa. Memang
sekarang itu kan guru itu kan harus memberi contoh misalnya seperti itu. Nah kalau belum ya bagaimana kita berusaha untuk terjun berwirausaha. Tapi kalau belum tidak apa-apa, jalankan saja Pak. Yang penting nanti itu ada SK kepala sekolah, kemudian nanti itu kita laksanakan, kemudian di kelas itu kita bagi menjadi kapten dan danru, kemudian mereka melaporkan omsetnya sesuai dengan kesepakatan atau kontrak guru-guru PKKWU pada siswa itu seperti itu. Kemudian kalau diperkenankan untuk belajar lebih dalam ke SMK Bobri boleh, hadir ke SMK Bobri boleh Pak, kita terbuka. Hanya nanti memberitahu dulu sebelumnya mau hadir kapan, berapa orang, misalnya seperti itu, ya kami akan menyiapkan tempatnya nanti. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu, mungkin seperti itu Bu Erna. Ya, Bapak. Atau mungkin Bu Armi yang akan menambahkan bagaimana ketika ada permasalahan di tingkat guru sendiri, ketika misalnya guru belum punya usaha, mungkin Bu Armi punya pengalaman. Oke, baik Bu Erna dan tim. Gini Bapak Ibu, jika belum ada usaha atau baru mau mulai seperti startup bisnis ya, saya membagikan ini pengalaman pribadi karena beberapa bulan atau udah hampir 2 tahun ini belakangan bisnis saya ya. Saya juga punya salah satu rumah makan di daerah Paingan, Yogyakarta. Saya punya rumah makan daging-dagingan. Rumah makan daging, saya sebut nggak apa-apa ya Pak, merek-mereknya sekaligus untuk promosi. Rumah makan daging babi, daging anjing, dan yang lain-lainnya. Nah, karena pandemi, akhirnya agak sedikit mengurangi, sedikit down penghasilan saya dari baik itu pengeluarannya, apalagi omsetnya, apalagi pemasukan dan labanya. Nah, kepikiran oleh saya, gimana saya melihat pasarnya sekarang. Kalau misalnya saya kirim-kirim itu gimana, misalnya pakai Gojek, Gosen, atau yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Kedua, tidak semua orang, sekarang tidak semua mahasiswa ada di Yogyakarta, karena bahasa pasarnya sendiri, di Paingan itu mayoritasnya mahasiswa di Instifer, kemudian Sanata Dharma, dan pokoknya beberapa kampus daerah sana. Akhirnya saya lihat lagi, apa nih yang lagi rame. Nah, kebetulan di sekitar saya, maksudnya lingkungan saya mengajar, kebetulan ada salah satu nih, Pak Ibnu, beliau punya usaha. Akhirnya saya jadi dropshipping, yang artinya adalah saya adalah reseller. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya usaha, atau misalnya ini sangat umum. Wah, kalau mau buat usaha kan harus lumayan banyak nih dananya. Gimana kalau kita jadi dropshipping atau reseller? Nah, biasanya reseller atau dropshipping itu lebih mudah Bapak Ibu. Kalau menurut pribadi saya, modalnya HP dan kuota. Karena apa? Sekarang banyak itu, kalau di Shopee, ini contohnya ya, saya sebut merek, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena sekalian aja. Di Shopee itu ada yang namanya reseller. Kalau misalnya kita bisa jadi reseller di Shopee, itu yang kirim barangnya bukan saya sebagai reseller, tetapi yang punya toko, yang punya marketplace. Tapi uangnya masuk ke saya dulu. Saya pesan, baru saya bayar setelah uangnya masuk ke saya, dan saya pesan barangnya, kemudian yang punya tempat atau yang punya marketplace yang akan mengirimkan dari packaging dan yang lain-lainnya. Bahkan namanya itu, nama tokonya adalah nama saya. Kenapa? Karena saya menjadi dropshipping-nya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus kita punya toko sendiri atau marketplace sendiri atau punya brand sendiri. Kita bisa mulai dari reseller atau dropshipping terlebih dahulu. Karena menurut saya sekarang kalau masalahnya adalah dana, saya rasa itu nomor 2 atau nomor 3 atau kesekian kalinya. Yang pertama itu niatnya dulu. Karena saya tipenya orang, saya bukan iri, tapi saya tuh pengennya gini,
kok dia bisa saya enggak, wah saya semangat nih harus bisa. Kalau iri kan saya harus mau tuh apa yang dia punya itu harus menjadi milik saya. Tetapi niat saya itu gimana sayanya bisa dapat dan bisa menjadi seperti yang orang lain bisa. Seperti itu, Pak Didin dan teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi Bu, mohon penjelasan kapan pelaksanaan usaha tersebut. Mereka kan sekolah, apa dilaksanakan di luar pembelajaran atau pas pelajaran PKK? Juga Bu Armi, kapan anak-anak melakukan usaha? Oh, baik Pak Didin. Kalau untuk melaksanakan usaha, yang pertama kita bekali di PKKWU dulu Pak. Jadi kan itu ada KIKD-nya yang pertama. Kita mengikuti alur. Nah, saya bangun dari apa yang ingin mereka beli. Saya menciptakan sesuatu imajinasi yang membuat mereka ingin punya penghasilan sendiri. Yang ingin menjadi pengusaha dulu. Ini yang pertama. Nah, itu dibekali di PKKWU. Itu yang pertama. Kemudian, di sana nanti saya minta mereka, dan saya kan bertanya satu persatu, bahkan ini Bapak Ibu, meskipun saya mengampu 2 kelas, tapi karena PKKWU, itu kayaknya jamnya itu lebih banyak, jadi saya akan tanya satu persatu, ini kira-kira kamu punya niat atau bakat untuk menjadi wirausaha, mau menjadi apa, mau jualan apa dulu. Nah, awal-awalnya memang banyak probleman ini, Bapak Ibu semuanya, karena apa, anak-anak kan masih labil, mereka masih mikir, wah, ini kalau saya jualan ini gimana ya Bu? Kalau saya jualan ini gimana ya Bu? Nanti hasilnya seperti apa? Pernah, bukan lagi pernah, ini memang kenyataannya di kelas saya sudah setengah jalan, tetapi malah putar haluan. Jadi dari yang bisnis, misalnya ini boba, akhirnya bisnisnya ke empek-empek. Meskipun bobanya udah produksi, tapi langsung ke empek-empek. Atau yang kemarin lagi sudah ada yang bisnis baju, tiba-tiba Bu, saya mau bisnis ini aja, makanan. Kenapa? Dia coba-coba dulu ini Bapak Ibu semuanya. Dia coba-coba, kok punya saya bisnis baju, brandnya saya itu kurang laku. Saya lihat punya teman saya, dia cuma bisnis ayam goreng atau ayam bakar, kok lakunya keras sekali. Nah, dia mencoba. Tetapi dia tidak meniru, dia membuat variasi yang lebih seperti itu. Misalnya, kalau yang di rice box atau rice ball, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tahu, kayak makanan Korea atau Jepang atau yang lain-lainnya itu kan kalau kita beli di marketplace-nya, di mall atau tempat-tempatnya itu kan tidak ada yang di bawah 25.000. Tetapi dengan anak-anak sekarang berinovasi, mereka bisa menjual dengan harga 10.000 per box, seperti itu. Jadi itu mereka laksanakan di luar pembelajaran atau di dalam pembelajaran, Bu? Gimana Pak? Nah, mereka melaksanakannya kegiatan usaha itu kan di luar jam pembelajaran, Bu. Iya Pak, bisa di luar. Tidak pas pelajaran PKK gitu ya. Pelaksanaan usaha anak-anak ini di luar jam PKKWU. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi di silabus itu sudah ada pengembangan materi nggih Bapak Ibu. Jadi disitulah kami mendorong siswa untuk praktek sekaligus belajar. Kemudian untuk promosi online itu nanti di akhir kegiatan pembelajaran kalau saya berikan waktu 15 menit sebelum kita selesai kegiatan pembelajaran PKWU untuk mempromosikan usahanya. Sampai nanti di akhir minggu mereka harus melaporkan omset. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Ibu ada dari Bu Sundari ya? Dari Ibu
Ibu Selvi sudah, Pak Agus. Ibu Sundari, selamat sore, mau bertanya jika selama ini sudah ada anak-anak yang masih sekolah, sudah berwirausaha dengan jualan online, atau alumni-alumni yang sudah punya usaha, misalnya beternak, mebel, perias manten, maupun grosir online, cuma selama ini tidak pernah memberitahuan ke sekolah, apakah sekolah kami bisa disebut pencetak wirausaha. Izin menanggapi Bu Sundari, untuk menjadi sekolah pencetak wirausaha, itu ada kegiatan yang berkesinambungan, kemudian integrasi, seperti tadi ada kesepakatan, kemudian ada SK, kemudian ada pelatihan, pendampingan, seperti itu. Monggo Pak Didin menambahkan. Jadi SPW itu kan mekanisme pembelajaran dari Kemendikbudristek nomor 165/M/2021 Bapak Ibu. Kemudian SPW itu adalah sekolah pencetak wirausaha, di mana di situ kita melatih, mendorong anak-anak untuk berwirausaha, terutama untuk berwirausaha secara daring atau online. Nah, lalu itu baru kita sebut sebagai pencetak wirausaha. Jadi kalau alumni yang sudah itu, nanti itu mungkin menjadi aset kita, Ibu, aset kita untuk misalnya kita undang ke sekolah untuk memberikan motivasi pada anak-anak kita bagaimana melakukan kegiatan wirausaha seperti itu. Ini sebenarnya di sekolah kami itu ada 2 kegiatan Bapak Ibu, yaitu sekolah pencetak juragan dan sekolah pencetak wirausaha. Kalau sekolah pencetak juragan itu dari awal anak-anak yang masuk PPDB itu sudah kita data, mereka punya usaha apa. Nah, kalau mereka sudah punya usaha, lalu nanti kita kumpulkan, lalu nanti selama 1 semester, nanti di kelas 11 tapi selama 1 semester, nanti kita bekerja sama dengan inkubator. Kalau di Jogja itu dengan PPTI, salah satu inkubator kewirausahaan. Nah, di situ kita bina, anak kita bekali bagaimana tentang digital marketing, tentang marketplace, kemudian cara-cara berwirausaha dan seterusnya. Nah, lalu di situ nanti mereka akan kita dorong untuk melakukan kegiatan usaha lebih intensif lagi. Oke. Kemudian seperti Ditya itu juga, ini adalah anak-anak jebolan sekolah pencetak juragan. Tapi nanti kalau sudah di kelas 11, kelas 12, ya mereka akan kita sisihkan. Jadi di sekolah kami anak-anak yang omsetnya itu di atas 2 juta, itu kita masukkan ke sekolah pencetak juragan. Nanti itu kita bina tersendiri supaya mereka lebih berkembang lagi gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu Bu Sundari, untuk sekolah kita dikatakan sebagai sekolah pencetak wirausaha, ya kita harus ada pembelajaran kewirausahaan seperti tadi, harus ada omset sebagai indikatornya itu. Jadi omset daripada anak-anak atau siswa didik kita itu kita laporkan per minggunya, lalu nanti per bulan sampai pada 1 semester. Seperti itu Ibu. Pak Didin. Jadi menambahkan, kegiatan SPW itu adalah kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan. Seperti itu Ibu. Jadi untuk menjadi sekolah pencetak wirausaha memang prosesnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Rahma. Pak Didin, Bu Erna mau bertanya bagaimana cara kita sebagai pengajar PKK menangani anak-anak yang belum melakukan kegiatan apapun, hasilnya masih 0 dalam kegiatan berwirausaha. Bagaimana cara mengatasi ini? Jadi tadi kami sudah menyinggung, kita akan melakukan pendekatan secara personal dulu ke anak-anak ini untuk membangkitkan, memotivasi anak-anak passionnya seperti apa. Bu Armi, pendekatannya adalah kamu pengen apa? Kamu itu pengen beli apa? Jadi iming-imingi apa yang menjadi impian mereka.
memang untuk mendampingi anak-anak yang seperti yang belum memiliki omset itu harus sabar, telaten, kemudian komunikasi juga harus terjalin dengan baik. Kadang-kadang kita menanyakan malam-malam, gimana kamu sudah punya usaha belum? Oh belum Bu. Kalau misalnya belum, ada yang usaha saya kok turun ya Bu. Nah itu kita memberikan masukan, tetap kita dampingi mereka, kita berikan motivasi. Dan misalnya nih ada ini anak saya yang kemarin saya dampingi itu usaha laundry, kemudian bangkrut, dia tidak mau usaha lagi, stop gitu. Saya berikan masukan, kenapa kamu enggak ini aja dropship ataupun reseller, coba deh kamu melirik apa yang ada di keluarga kamu seperti itu. Nah ternyata ada omnya yang jualan di keling itu yang herbal. Nah kemudian saya dorong, kamu reseller punya om saja nggak apa-apa, yang penting kamu harus telaten. Itu juga kami dampingi sampai dengan dia melakukan promosi. Kamu sudah promosi apa? Promosimu sampai di mana? Kamu sudah upload foto produkmu atau belum? Seperti itu. Mungkin Bu Armi menambahkan atau Pak Cari? Mungkin Bu Armi bisa menambahkan? Atau mungkin Mas Adit? Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin lebih dalam lagi sharing, belajar, monggo kula aturi tindak ke SMK Bopri 1 Yogyakarta. Nanti kita sharing bareng yang lebih dalam, lebih waktunya juga lebih panjang. Monggo Bapak Ibu mengingatkan untuk presensi, monggo bisa presensi. Ini ada di kolom chat, ada janji temu, bisa melalui website kami di www.smkbosa.sch.id atau bisa kontak telepon kami 0274 52 3567. Monggo Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Masih ada pertanyaan? Pak Budiana. Kolom di mana, Ji? Mas Budi. Link atau absennya di mana? Link absen atau kolom absen? Di chat dulu. Kolom chat Bapak, di kolom chat. Di kolom chat. Selamat sore Pak Didin. Selamat sore ke Pak Budiana. Pak Didin, mungkin yang sedang yang kami hadapi Pak di tempat kami memang ini hal baru. Nah, ini hal baru, mungkin bisa memberikan tip Pak kepada tim kami supaya SPW itu bisa sukses di sekolah. Kita memang punya kendala, salah satunya barangkali banyak juga di teman-teman guru yang belum memiliki usaha. Sementara kita punya tantangan untuk menciptakan pewirausaha. Nah ini mohon bagaimana trik yang bisa memompa kita semua di tempat kami tim kewirausahaan supaya bukan hanya sekedar bayangan tetapi bisa dilaksanakan, dan mungkin ilmu kami pun juga baru terbatas. Artinya kalau saya amati tadi
salah satu yang perlu kita kuasai adalah digital marketing, Bapak. Nah, ini barangkali kita juga masih awam untuk digital marketing karena kebetulan di tempat kami tidak ada jurusan multimedia yang berhubungan langsung dengan komputer. Mungkin satu saat kami akan belajar lebih banyak untuk digital marketing dari SMK Bopri, Bapak bisa menginspirasi teman-teman kami supaya bisa memanfaatkan digital marketing ini dengan sebaik-baiknya. Mohon tip dan triknya, Bapak. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Jadi pembelajaran kita itu dasarnya pakai Kemendikbudristek nomor 165/M/2021 ini, Pak. Yaitu pada mekanisme yang terakhir yaitu tentang sekolah pencetak wirausaha. Jadi nanti anak-anak itu kita suruh berwirausaha sesuai dengan passion mereka masing-masing, Mbak. Kemudian yang penting nanti Pak Budiana membuat SK untuk guru-guru itu yang bertanggung jawab siapa nanti. Kemudian pelaksananya guru-guru PKKWU. Nanti setelah itu guru PKKWU nanti membuat kontrak, Pak. Nah, kontrak pada anak ya, itu sudah saya share, Pak, di SMK Kristen maupun di SMK Kopeng. Itu sudah kami share contohnya, kemudian juga contoh laporan omset juga sudah kami buat, sudah kami sampaikan. Dan nanti tugas dari guru wirausahaan itu setelah buat kontrak nanti di kelasnya itu membagi, Pak, siapa yang mau jadi kapten. Misalnya satu kelas isinya 30, nanti satu kapten itu membawai 3 komandan regu. Satu regunya nanti membawai 10 siswa. Gitu. Nah, kemudian tiap komandan regunya nanti mencatat omset dari masing-masing siswa. Nah, kemudian komandan regu melaporkan pada kapten, kapten melaporkan pada guru PKKWU. Guru PKKWU nanti melaporkan pada humasnya atau pada WMM, kemudian WMM atau humas pada kepala sekolah. Kemudian setiap akhir bulan nanti itu kita cek, Pak. Kemudian kita rapatkan dengan guru-guru PKKWU nanti melalui koordinatornya kita monitoring kita sampai sejauh mana pembelajaran itu gitu. Kemudian misalnya kok belum ada guru yang mampu tentang digital marketing, sekarang udah banyak, Pak. Nanti digunakan HP itu pembelajaran anak-anak itu Facebook itu kan udah kenal semua. Nah, nanti untuk menawarkan barang-barang itu bisa melalui Facebook gitu, atau IG atau Instagram dan sebagainya. Nah, nanti melalui situ. Yang penting sekarang kan bagaimana usaha anak yang mau dijalankan apa, nanti mungkin guru-guru itu mendekati secara personal seperti tadi sampaikan guru kami gitu. Terus senangnya apa gitu. Hobinya apa? Kalau bisa hobi itu dikembangkan menjadi menghasilkan cuan gitu, Pak, nanti. Hobinya apa itu kembangkan saja. Misalnya ada yang hobi masak atau hobi apa, dicoba saja. Nah, oleh karena itu yang penting sekarang dicoba, Pak. Nah, setelah dicoba itu pasti nanti kita akan kaget, oh ternyata kok anak kita ada yang usaha ini, ada yang usaha ini, pasti akan seperti itu, Pak. Nah, itu nanti gurunya disuruh mencoba saja. Pasti nanti akan seperti tempat kami itu saya juga kaget, Pak. Ternyata ada anak yang mereka bergerak di bidang bebek arkas itu, Pak. Bebek arkas itu yang hasilnya sekarang sampai 300 jutaan lebih itu, Pak. Itu kami juga kaget, dulunya tidak tahu seperti itu. Nah, setelah kami coba ada seperti itu, dan juga banyak pendatang-pendatang baru itu yang omsetnya sekarang sudah rata-rata di atas 2 juta gitu, Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan memang anak harus berani melakukan, jadi untuk bagaimana mereka supaya tidak malu melakukan usaha. Kalau itu tugas dari sekolah kan anak kita paksa, Pak, nanti. Nah, itu seperti itu. Jadi misalnya gurunya belum berwirausaha tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita menjalankan alurnya itu tadi. Saya kira itu, Pak. Siap, Bapak. Mungkin izin menambahkan, Pak Budiana. Jadi selain kami mendampingi siswa-siswa kami di dalam kegiatan pembelajaran PKWU, kami juga didampingi oleh tadi expert yang memang profesional di entrepreneur, sehingga mereka memang benar-benar mengembangkan sistem seperti digital marketing yang
terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, PTI ini nanti akan memberikan materi, melakukan pendampingan, coaching, dan juga mentoring bersama dengan guru-guru PKWU bersama anak. Seperti itu, Pak. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa untuk mencetak sekolah pencetak wirausaha itu harus kesinambungan. Seperti itu, Pak. Jadi karena kami juga kadang ada keterbatasan, Pak, apalagi untuk promosi media sosial yang terbaru. Nah, itu kami belajar lagi dengan entrepreneur, ahli entrepreneur tadi. Seperti itu, Pak. Siap, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo. Untuk yang di kolom chat sudah tidak ada Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin secara live mungkin masih ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita menindaklanjuti kesepakatan yang di Kopeng kemarin bahwa nanti kita akan segera membuat SK, tentang penanggung jawab SPW. Kemudian berikutnya lagi adalah pertemuan secara online ini sudah kita laksanakan. Kemudian nanti Bapak Ibu yang mau mendalami lagi boleh datang ke SMK Bobri 1 Yogyakarta. Namun sebelumnya supaya memberitahu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup sekian nih Bapak Ibu. Sudah cukup jelas sih. Kalau sudah, maka pertemuan kita akan segera kita akhiri. Monggo Bu Erna. Ya, Bapak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 pada sore hari ini, kegiatan Zoom diseminasi pembelajaran PKKWU pada sore hari ini sungguh luar biasa. Semoga hasil dari sharing pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup kegiatan diseminasi pada sore hari ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan bersama dengan tim. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab, monggo bisa nanti WA ke saya atau bisa juga melalui Pak Didin juga monggo, nanti bisa kami respon. Foto bersama dulu Bu. Oh nggih, monggo Bapak Ibu kita buka kamera untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan pada sore hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang wow keren. Monggo. Sudah diambil fotonya? Benar. Sudah siap Pak Teri? Gaset ya. 1, 2, 3. Dan di chapter yang kedua Pak, halaman kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih sudah berfoto bersama. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan doa. Ada Bu Armi, disilahkan. Sebelumnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang sudah membuat SK supaya nanti melaporkan ke
SMK Kristen nggih, untuk grup SMK Kristen nggih. Supaya nanti kami laporkan ke Pak Gatot nggih. Terima kasih. Monggo. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Saya pimpin secara Kristiani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah melaksanakan acara kami, yaitu diseminasi pembelajaran PKKWU Sekolah Pencetak Wirausaha yang diadakan oleh SMK Bokli 1 Yogyakarta. Dan terima kasih Tuhan, acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Semua berkat dan semua limpahan dan semua apapun yang telah Engkau berikan hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar untuk hari. Tuhan, kegiatan ini akan berakhir, dan semoga apa yang telah kami pelajari hari ini, semua yang telah kami capai, semua yang telah kami bagikan, sharing, kritik, saran, dan semuanya dapat berguna dan dapat membangun kami ke depannya. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami haturkan dalam tangan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Ya, mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi dan Mirna. Terima kasih, Pak. Sudah istirahat. Matur suwun. Matur nuwun Pak Didi dan seluruh tim. Sama-sama Pak. Sami-sami.